Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Syahidah dari Prodi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan keimanan. Oke, dari yang pertama, yang paling dasar yaitu pengertian iman. Nah, apa sih yang dimaksud iman itu? Iman dalam bahasa Arab, al-iman, berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukannya dalam perbuatan sehari-hari. Jadi, pengertian iman kepada Allah adalah meyakini dalam hati, mengakui dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan bahwa Allah ada dengan segala sifat kesempurnaan dan keagungannya. Lantas, landasan iman itu apa? Iman itu sesuatu yang wajib. Iman itu sendiri wajib dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan disebutkan dengan tegas dan jelas di dalam Quran Surat An-Nisa 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wa bil kitabilladzi nazala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kita wajib beriman kepada Allah, malaikat, kitab Allah, nabi, dan rasul Allah, hari akhir, dan takdir. Karena orang yang ingkar terhadap salah satunya saja, maka sebenarnya dia telah tersesat. Hal-hal yang harus diimani tersebut dinamakan dengan rukun iman. Rukun iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ada 6 rukun iman yang harus diyakini oleh umat Islam, yaitu pertama, iman kepada Allah, kedua, iman kepada malaikat, ketiga, iman kepada kitab, yang keempat, iman kepada nabi dan rasul, kelima, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Lalu kita masuk ke pembahasan tentang wujudullah. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari 2 kata, yaitu wujud, yang berartikan keberadaan, dan disambung dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud Allah adalah adanya sesuatu yang bersifat aksiomatis. Arti wujud atau ada, sekalipun telah terang bagi akal, tetapi masih dapat digambarkan dengan kenyataan, kekekalan, dan kesempurnaan wujud, serta kekuatannya bergantung pula pada kesempurnaan. Wujudullah adalah perwujudan dari karakter dan sifat sehingga dapat membentuk menjadi sebuah objek yang nyata, menimbulkan sesuatu yang membaik sehingga dapat diterima dan mewujud menjadi sosok tertentu. Dikutip dari tarbawiyah.com, wujudullah atau keberadaan Allah itu ada 3 yang melandasi keyakinannya. Dikutip dari tarbawiyah.com, wujudullah itu mempunyai landasan dalil yang meyakini ini adalah yang pertama, ad-dalilul fitri. Secara bahasa, fitrah adalah al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Jadi maksudnya, manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Yang kedua, ada dalilul hissi, atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia.
Di antaranya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di Rasul kita. Yang ketiga ada dalilul aqli atau dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan berbagai fenomena, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada. Beberapa fenomena yang menjadi bukti wujudullah diantaranya adanya fenomena penciptaan atau khalaqah, penyempurnaan, sawah, penentuan, qadar, dan petunjuk atau hada. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya tentang tauhidullah. Bersumber dari kompasiana.com, tauhidullah secara bahasa berarti menomorsatukan Allah, mengesahkan Allah atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nah, kawan semua, dikutip dari muslim.or.id, tauhid itu sendiri dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan. Maksudnya adalah meyakini hanya Allah yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang khusus, seperti menciptakan makhluk, mengatur, memberi rezeki, memberi manfaat, menimpakan musibah, menghidupkan, bahkan mematikan, atau menjadi yang lainnya yang merupakan kekhususan bagi Allah. Lalu, yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Maksudnya adalah meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi. Lalu tidak boleh mempersembahkan peribadatan kepada selainnya dalam bentuk ibadah lahiriah maupun batiniah, ucapan maupun juga perbuatan. Yang ketiga ada tauhidul asma wa sifat, yaitu tauhid nama dan sifat yang mengesahkan Allah dalam nama-namanya yang terindah dan termulia yang bersumber dari Al-Quran juga As-Sunnah, dan beriman kepada makna dan hukum-hukumnya. Maksudnya adalah meyakini hanya Allah lah yang memiliki nama yang terbaik dan sifat yang termulia, sedangkan selain Allah tidaklah berhak disembah dan tidaklah berhak memiliki nama dan sifat tersebut. Nah, jadi apa sih pengaruh yang kita dapatkan ketika kita sudah beriman kepada Allah? Mengutip dari afianisme.com, jika kita sudah mengimani Allah, berikut ini adalah 10 hikmah yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadi jalan untuk mendapatkan petunjuk dan perlindungan bagi Allah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa menjalankan perintahnya. Yang ketiga, semakin sungguh-sungguh untuk menjauhi segala larangannya. Yang keempat, hati menjadi lebih tenang, damai, tidak resah, tidak galau, juga tidak gelisah. Yang kelima, menjadi sosok yang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang keenam, termotivasi untuk senantiasa melakukan amal soleh. Yang ketujuh, terdorong untuk mencegah kemungkaran. Yang kedelapan, selalu bersyukur dengan apa yang didapatkan atau apa yang diperoleh. Nomor 9, bersabar dalam menghadapi setiap problematika dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, berusaha untuk berakhlakul karimah setiap harinya, bahkan setiap waktu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena sungguh kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.